Hatimu harus punya integritas. Apa yang keluar dari mulut, pertanggungjawabkan itu. Apa yang Anda lakukan, pertanggungjawabkan itu supaya orang yang tidak percaya merasa malu karena melihat Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin. Keberhasilan Daniel didapat bukan karena melakukan kecurangan, bukan karena dia korupsi. Keberhasilan Daniel bukan karena dia mencoba menekan orang lain, menyalahkan orang lain. Tapi keberhasilan Daniel karena ia memiliki kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang lain yang ada di Babel. Dari orang-orang lain yang sesama teman-teman yang ada dari Yehuda, kualitas kehidupan Daniel berbeda. Kita boleh kumpul sama-sama, tapi jangan jadi sama dengan orang lain kalau kualitasnya tidak sesuai dengan firman Allah. Amin. Kita boleh kumpul rame-rame, tapi kita tidak mengikuti cara hidup rame-rame di mana mereka tidak memuliakan Tuhan. Haleluya. Tapi hiduplah mengikuti cara hidup orang-orang yang benar, orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya kredibilitas dalam hidupnya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan menjadi cerita sepanjang masa, legend saudara. Amin. Satu waktu nanti ketika Tuhan panggil saudara pulang, maka ditulis nama saudara. Kemudian di batu nisan itu lahir tahun 45, meninggal misalnya 2023, maka garis memisahkan tahun itu cuma garis datar kecil, tanda kurang kecil. Tanda kurang kecil itu adalah perjalanan hidup saudara. Tapi cerita kehidupanmu harusnya menggema lebih daripada tanda kecil yang kurang itu. Orang gak mungkin bilang Anda orang malas. Orang gak mungkin akan berkata bahwa Anda orang yang kurang rohani. Orang gak mungkin berkata bahwa Anda adalah orang yang ngomong lain, bicara lain, kehidupan lain. Tidak seperti itu. Tapi kita bicara apa yang dilakukan oleh Daniel. Yang pertama, Daniel berkomitmen untuk hidup kudus. Dia ada di Babel dan Babel tidak mengenal Allahnya Israel. Dia tidak mengenal Yehova. Dia tidak mengenal Elohim. Dia tidak mengenal Adonai. Tapi mereka menyembah dewa-dewa yang Daniel pun tidak mengenal. Dan setiap makanan yang akan dipersembahkan kepada raja dipersembahkan kepada dewa lebih dulu. Kecuali buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain itu korban binatang itu harus dipersembahkan dulu kepada dewa. Baru mereka makan. Dipersembahkan kepada dewa, dipersembahkan kepada raja. Dan mereka menganggap raja adalah dewa. Baru mereka makan. Dan Alkitab berkata, Daniel berkomitmen untuk hidup kudus. Dan saya percaya bukanlah perkara yang mudah bagi anak muda seperti ini. Ketika Daniel dibawa ke Babel, umurnya kurang lebih 16 atau 17 tahun. Dan dia dibawa dengan teman-teman seumuran dengan dia, dibawa ke Babel, saudara. Anak-anak muda seumuran ini untuk bicara tentang kekudusan, bagi mereka ini sesuatu perkara yang bukan perkara biasa. Bagi mereka. Dan Alkitab berkata bukan perkara mudah bagi anak-anak muda untuk tidak menajiskan diri dari perkara-perkara dunia. Tapi kita belajar dari Daniel. Mulai Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel punya sebuah komitmen dengan Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen kalau nggak punya komitmen, maka Anda mudah dipelintir. Anda mudah distract. Anda mudah dialihkan. Anda mudah akan mengalami yang namanya kehilangan jalan. Haleluya. Tapi kalau saudara punya komitmen, Anda nggak takut dengan gunung tinggi. Anda nggak takut dengan lembah yang dalam. Anda nggak takut dengan cuaca yang datang tidak bersahabat dengan saudara. Tapi karena Anda punya Tuhan yang buka jalan ketika tidak ada jalan. Daniel 1 ayat yang ke-8 berkata begini, Daniel berketetapan. Dalam terjemahan Alkitab yang lain berkata, Daniel berkomitmen. Haleluya. Gereja tanpa komitmen, maka kita hanya kumpul dengan orang-orang yang bukan prajurit. Tapi kalau ketika kita punya komitmen, berketetapan, maka kita sedang mempersiapkan para prajurit-prajurit, pasukan-pasukan khusus untuk mereka menjangkau kota-kota dan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kalau kita cuma kumpul dengan para orang-orang biasa, maka mereka mudah tersinggung. Mereka mudah sakit hati ketika ditegur marah, didisiplin kecewa sakit hati. Dan orang-orang ini tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan. Orang-orang hebat di hadapan Tuhan mereka diproses. Semua hamba Tuhan diproses. Dan kalau saudara tidak mau diproses, Anda gak jadi apapun. Kalau saudara dan saya lihat orang-orang yang berhasil, sukses dalam bisnis pun mereka diproses. Kalau kita mau langsung jadi sukses tanpa proses, gak ada yang seperti itu.
Ya, nggak ada yang seperti itu. Harus mau diproses. Dan Daniel punya ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Anak muda 16 tahun atau 17 tahun. Berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel bersikap tegas dan tidak mau berkompromi sedikit pun dengan dosa. Dan Alkitab berkata, dan berketetapan berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya. Kalau kita nggak punya komitmen untuk menjaga kekudusan itu, saudara, Daniel bukan cuma tidak mau hanya melakukan bukan cuma perzinahan, tapi tidak mau menyembah dewa, tidak punya hati yang distract dengan Tuhan. Matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Apa kuncinya? Kalau kita lihat Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Orang gak suka firman, maka dia akan mudah tercemar. Pikirannya tercemar, perasaannya tercemar, rohnya tercemar, tubuhnya tercemar. Ada orang yang mungkin menceburkan tubuhnya, tapi saudara kemudian harus kembali kepada firman Allah. Dan firman Allah berkata begini, menjaga kita supaya kelakuan kita tetap bersih. Ada orang yang kelihatan mukanya ganteng, mukanya manis, cantik, ganteng, tapi kelakuannya tidak bersih. Yang bisa tahu kelakuan saudara, bisa tahu isi hati kita adalah kita cuma dengan Tuhan. Nggak ada yang tahu isi hati kita. Dan kalau kita belajar dari Daniel, ini merupakan rahasia hidup Daniel punya komitmen dengan Tuhan. Nggak ada orang yang lihat, tapi Tuhan yang lihat. Kita harus melihat apa yang Tuhan lihat. Bukan orang lihat, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Hal yang kedua kita belajar, Daniel itu menjaga pergaulannya. Ia tidak sembarangan bergaul, saudara. Dan sangat selektif memilih teman, sebab ia sadar akan 1 Korintus 15 ayat 33. Daniel sadar pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Haleluya. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau Anda berteman dengan seseorang dan Anda rasa rohanimu tidak bertumbuh, itu orang yang salah dengan saudara. Jangan bangga dengan orang itu. Amin. Orang itu mungkin baik kepada saudara. Orang itu mungkin nolong saudara ulang-ulang, tapi rohanimu tidak bertumbuh. Badanmu bertumbuh, badanmu tambah besar. Tapi rohanimu tidak bertumbuh, itu orang yang salah di sekeliling saudara. Alkitab berkata begini, bergaullah dengan orang yang membawa Anda bertumbuh secara rohani. Yang ketika Anda salah mau menegur saudara. Yang ketika Anda menyimpang, dia masih beritahukan Anda bahwa Anda menyimpang. Jangan bergaul dengan temanmu ketika Anda salah, tetap berkata enggak apa-apa, jangan bilang-bilang kan kita teman. Sebenarnya itu teman yang jahat. Itu teman yang salah di sekeliling saudara. Bertumbuhlah dengan orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Saya ingat ketika saya muda, saya pernah punya teman-teman yang ketika masuk ibadah, mereka cuma lihat gadis cantik. Ada cewek cantik di sana. Dan setiap kali kita kumpul, pergi makan nasi kuning, begadang saudara. Dia selalu cerita, oh ini begini. Lama-lama 3 bulan saya rasa rohani saya terjun bebas. Kemudian saya dengan teman saya, kemudian kita mulai buat komunitas baru. Kalau ketemu bicara firman Tuhan, tanya kamu dapat firman hari ini apa, remamu apa, kamu doa puasa atau tidak, berapa jiwa yang kamu ambil bagi Tuhan. Tiap hari ngomong seperti itu, ada kalanya ngomong firman dari jam 8 malam sampai jam 6:30 pagi. Pulang ke rumah itu cuma mandi dan pergi kantor. Dan teman-teman seperti ini semua jadi hamba Tuhan hari ini. Yang perempuan jadi ibu gembala hari-hari ini. Saya beritahukan kepada saudara, teman Anda menentukan masa depanmu. Sekali lagi saya ulangi gini, dengan siapa Anda berteman akan menentukan apakah rohanimu bertumbuh atau tidak. Jauhi teman yang tidak membawa pertumbuhan rohani. Bertemanlah dengan orang yang membawa pertumbuhan rohani. Gereja sudah harusnya kita memilih dengan siapa kita berteman. Kita sayang semua orang tapi tidak berteman dengan semua orang. Enggak ada amin. Karena itulah Daniel membangun hubungan dengan teman-teman yang sama-sama takut akan Tuhan. Dan memiliki kerohanian yang baik pula. Sehingga mereka dapat saling mendukung, saling menasehati, saling mengingatkan, saling menguatkan. Kalau Alkitab berkata Amsal 27 ayat yang ke-12. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Saudara mau dipertajam, maka cari teman-teman yang bisa menggosok saudara, mempertajam saudara. Jangan cari-cari orang yang tumpul rohaninya, yang tidak mengerti bagaimana menolong saudara membawa Anda naik tinggi. Berhati-hati dalam bergaul, kasih tahu kiri kanan, kamu harus berhati-hati dalam bergaul. Ya. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa teman-teman sekitar kita, sangat mempengaruhi pola pikir kita dan juga menentukan perjalanan hidup kita. Akan seperti apa kita di kemudian hari, sebab teman kita menentukan kemana Anda akan sampai. Makanya Alkitab katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Haleluya. Kalau saudara bergaul dengan teman yang salah, saya tertolong dengan teman-teman yang benar ketika saya masih muda. Saya tidak bergaul dengan semua orang, saya mengasihi semua orang, saya bergaul dengan orang-orang yang ngomong firman, yang membangun, yang memberikan kekuatan kepada saudara. Cari teman-teman yang menopang saudara, mungkin Anda nggak tahu, tapi lama-lama ketika Anda bergaul dengan mereka Anda akan tahu. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara tahu orang bebal itu bukan orang yang KTP-nya bukan Kristen. Dia Kristen. Tapi dia dengar firman tidak melakukan firman. Orang bebal lama-lama tebal dan keras saudara. Dan kebal. Dia sudah bebal, tebal, kebal. Ditegur pun gak mempan saudara. Dan saya percaya bahwa jemaat yang hadir siang hari ini bukan orang-orang yang kebal. Tapi Anda mau ditegur dan mau dinasihati, mau berubah. Ya. Daniel pun memilih Hananya, Misael, dan Asaria sebagai sahabat-sahabatnya. Padahal ada teman yang banyak saudara. Tapi dia memilih teman-temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria. Sebagai teman-teman untuk saling membangun satu dengan yang lain. Kalau saudara salah memilih teman, maka masa depanmu suram. Kehidupan rohanimu akan berantakan. Satu waktu ketika ada masalah, Anda cari Tuhan, rasanya Tuhan jauh dari saudara. Tapi ketika Anda dekat dengan Tuhan, ada teman-teman yang bisa menolong saudara. Untuk membawa saudara semakin naik ke atas. Masalah datang bukan untuk menghancurkan kita. Tapi masalah datang untuk membuat kita kuat. Dan menjadi batu pijakan untuk kita naik lebih tinggi. Amin. Jadi hal yang kedua ini sangat penting. Bahwa saudara dan saya, Daniel, kita belajar dari Daniel. Daniel menjaga pergaulannya. Haleluya. Amin. Kalau Anda datang dan bicarakan orang lain kepada saya, pasti Anda akan dimarahin oleh saya. Pasti. Dari dulu teman-teman pekerja yang lain sudah tahu. Kalau datang ketemu Pak Gembala, tanpa ajak orangnya dan ngomong orang lain, pasti dimarahin. Sebab telinga saya kudus tidak mau dengarkan gosip. Amin. Menceritakan orang tanpa ada orang itu namanya gosip. Atau membicarakan orang itu ke saya tanpa ada orang Pak kami tidak mau beritahukan nama. Itu ngomong ke saya dimarahin. Sebab kalau ngomong sesuatu ke saya harus detail akurat siapa orangnya. Jangan sampai ngomong saya nggak beritahu orangnya. Anda membangun sesuatu yang bahasa Indonesia ini hiperbola yang belum tentu benar. Bisa saja untuk mencari muka ngomong sesuatu supaya nanti dipuji dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu. Jangan cuma dengan gembala, dengan temanmu nggak boleh. Kalau itu benar, bilang benar. Kalau itu salah, bilang salah. Selain itu, saudara dan saya, kita ada di arena tipu daya setan. Haleluya. Hal yang ketiga yang kita belajar adalah Daniel berkomitmen memelihara kehidupan doanya setiap hari. Kalau yang pertama adalah dia menjaga kekudusan. Yang kedua itu Daniel menjaga pergaulannya. Dan yang ketiga, Daniel berkomitmen untuk memelihara kehidupan doanya setiap pagi. Saya mau tanya, karena ini para pekerja semua, berapa banyak yang berdoa setiap pagi? Berapa banyak yang bangun kesiangan? Ya, Anda jujur dengan Tuhan lebih baik daripada tidak lakukan tapi angkat tangan. Ya, karena penting. Kalau di jemaat nggak mungkin saya khotbah seperti ini kepada saudara, kepada jemaat. Tapi kalau pekerja, saya kemarin bilang tangan saya bisa tunjuk-tunjuk seperti ini kalau di pekerja. Ya, karena Anda adalah hamba Tuhan yang akan menjadi role model ketika berdiri di depan pintu, ketika berdiri di sini. Saudara harus punya yang namanya kehidupan pribadi intim dengan Tuhan. Amin.
Alarm saya tiap hari bunyi jam 5. Kalau di Makassar, kalau di Jakarta alarm bunyi jam 4. Dan saya bangun. Saya ambil gitar kecil saya dan saya menyembah. Every morning, sekeluarga kami bangun dan menyembah Tuhan. Every morning. Ya. Nanti siang juga mereka naik menara, isi menara dan sebagainya. Tapi saudara dan saya harus menjaga komitmen pribadi dengan Tuhan. Sebelum saya beritakan firman, saya datang cari Tuhan lebih dulu. Tuhan mau ngomong apa? Tadi pagi saya datang cari Tuhan. Kemarin Tuhan saya mau bicara. Hari-hari ini jadwalnya padat saudara. Karena Natal, tadi malam pergi Natal, pagi dan sebagainya. Di pikiran saya tuh ayatnya jalan mana? Ayatnya jalan tapi belum tentu rema. Ada kalanya Tuhan kasih satu kata dan saya diam. Maksudnya kemana Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Tadi pagi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Kamu tahu Daniel? Saya bilang, I know Daniel. Bukan dia adalah hakim. Namanya adalah Allah adalah hakimku. Lalu Tuhan katakan begini, mulai catat apa yang akan aku sampaikan kepada umatku di doa puasa. Haleluya. Itu namanya rema. Kalau Anda dapat rema, jangan dilepas. Jadi kekuatan kepada saudara. Catat. Anda punya handphone, Anda punya notes, catat itu. Karena itu akan jadi kekuatan di masa-masa sulit. Jadi kekuatan dalam pergumulan saudara dan saya. Kalau saudara sedang mengalami persoalan, saya lihat catatan khotbah saya ulang. Karena banyak kali Tuhan kasih rema melalui apa yang saudara dengarkan dalam khotbah. Dan Daniel berkomitmen untuk memelihara kehidupan doanya every day. Bukan sekali-sekali. Bukan karena ada masalah baru cari Tuhan. Itu orang memperalat Tuhan untuk dapat tujuannya. Kalau sekali-sekali berdoa. Kalau ada masalah baru cari Tuhan, berdoa pakai air mata, air liur lagi turun lagi. Nangis lagi. Tuhan bilang orang ini cuma peralat aku, kalau aku jawab masalahnya. Nanti 10 tahun lagi baru dia cari aku. Kekristenan bukan model seperti itu. Alkitab berkata, ia senantiasa menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. 3 kali sehari berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Wow. Kiblatnya Yerusalem. Saudara, sebenarnya kiblat pertama itu adalah Yerusalem. Haleluya. Alkitab berkata begini, Daniel punya komitmen. Dia seorang yang sibuk saudara. Dia orang ketiga di kerajaan Babel. Orang yang sangat penting, sangat sibuk. Tapi punya waktu sehari 3 kali berdoa. Saudara sesibuk apa sih? Belum tentu kita 24 jam kita berdoa 3 kali seperti Daniel. Pagi, siang, dan sore hari. Korban pagi, korban siang, korban sore. Daniel pasal 6 ayat 11 berkata, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Bapak Ibu ingat bahwa kingdom protection, God's protection akan terjadi bagi orang yang mencari Tuhan lebih dulu. Perlindungan Tuhan akan turun, kingdom supply akan datang kepada orang yang mencari Tuhan lebih dulu. Saya beritahukan kepada saudara, ketika mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir masa depan. Jangan khawatir masalahmu, keluargamu, keuanganmu, jangan khawatir. Sebab Tuhan akan menyediakan kepada saudara more than enough, lebih daripada cukup. Saudara, kita akan sedang di atas ini sudah mulai dari bulan Maret pekerjaan. Desember ini plat lantai 3. Puji Tuhan sudah selesai. Ya, plat lantai 3 sudah selesai. Dan Januari sampai bulan Oktober lantai 5. Loh, Anda nggak tepuk tangan, Anda nggak percaya. Ya, Anda nggak percaya. Saya ulangi kepada saudara. Dalam nama Yesus, Desember ini plat lantai 3 beres. Dan mulai Januari sampai Oktober 2025, kita berapa tahun ya? 14 tahun, 1 tambah 5 itu anugerah. Sampai lantai 5 kita udah selesai. Desember, kalau Tuhan kehendaki, semua udah terisi di sana. Mungkin Natal kita sudah pakai lantai 3 dan lantai 4. Jadi saya nggak mau cuma saudara tepuk tangan, tapi Anda harus juga belajar untuk menabur. Haleluya. Selama ini saya nggak pernah ngomong menabur di jemaat. Anda pernah dengar saya ngomong menabur di jemaat? Nggak pernah.
Karena saya punya sebuah keyakinan begini. Dengan Tuhan aja, more than enough. Karena dulu ada pekerja yang datang komplain kepada saya, Pak Gembala, kita sedang membangun tapi tidak pernah satu kali pun Bapak bicara uang di belakang mimbar. Gereja lagi butuh uang banyak, Pak. Saya ngomong kepada dia, enak mana cari Tuhan lebih dulu, uang datang kepada kita, atau setiap minggu saya teriak uang dari belakang mimbar. Dia diam. Dan mulai saat itu dia gak pernah tanya lagi untuk bicara uang. Dan saya beritahukan kepada saudara, ketika kita cari Tuhan terus, doa puasa setiap awal bulan 10 hari terus, itu sudah dari tahun 2016 kita lakukan itu, tidak berhenti. Dan saya lihat Tuhan itu tidak pernah berhutang. Haleluya. Kalau saudara terus berdoa, dia gak pernah berhutang. Kalau Anda terus mencari dia gak pernah berhutang. Sebagai pejabat pemerintahan tentunya Daniel punya banyak aktivitas, punya banyak kesibukan. Tapi meskipun demikian, ia tidak pernah lalai menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya ketemu seseorang dan saya tanya kepada dia, Bapak pergi ke gereja? Aduh Pak Pendeta, kalau ingat baru pergi ke gereja. Saya tanya kepada dia pertanyaan yang kedua, kamu tahu kalau ada hari Minggu? Dia diam sebentar. Saya nggak berharap dia berkata saya nggak berharap untuk dia berkata kepada saya, oh Pak Pendeta ada hari Minggu kah? Itu berarti dia nggak sadar bahwa ada hari Minggu. Dan dia ngangguk kepada saya tahu ada hari Minggu Pak. Lalu saya tanya, kenapa kamu nggak ke ibadah? Lalu dia tunduk dan dia berkata, saya sibuk Pak. Lalu saya tanya kepada dia pertanyaan yang ketiga, Bapak tahu nggak semua kesibukan Bapak, uang Bapak, harta Bapak itu juga daripada Tuhan. Kalau Tuhan ambil hari ini, kira-kira bagaimana sikap Bapak? Dia kaget saudara. Ada orang yang merasa bahwa ketika dia punya segala sesuatu, dia nggak butuh Tuhan. Ketika dia punya harta, dia punya kedudukan, dia nggak butuh Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya ada dalam keadaan sakit parah, ada dalam keadaan cooling down, di mana bisnis saudara jatuh, nggak ada yang bisa tolong saudara. Tapi saya beritahukan ada satu pribadi yang bisa angkat saudara dari lumpur yang paling gelap, dari kekelaman yang paling gelap, dari keadaan yang tidak bisa ditolong oleh orang. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia penolong saudara dan saya. Saudara, penemu Apple atau penemu Apple ini namanya Steve Jobs. Dia berkata begini, ketika dia sakit. Dia berkata begini, ketika aku masih hidup, ketika aku masuk ke kantor, ada yang membuka pintu bagi saya. Ketika aku mau naik ke mobil, ada yang buka pintu bagi saya. Ketika aku mau masuk mulai pintu ruangan saya, ada yang pegang kursi untuk biarkan saya untuk duduk. Ketika saya mau makan, ada yang ambil garpu, sendok, piring, dan semuanya disediakan kepada saya. Tapi ketika saya sakit, maka saya yang hadapi sendiri. Ketika tubuh saya sakit, saya nggak bisa pindahkan kepada orang-orang yang sekeliling saya. Saya berhadapan sendiri dan saya baru sadar bahwa hidup ini hanya tentang satu hal, yaitu kita dengan Tuhan. Ini orang yang paling kaya. Ini orang yang paling kaya. Jadi kalau saudara nggak pernah punya waktu pribadimu dengan Tuhan, Anda membiarkan hidupmu sia-sia. Anda membiarkan semua yang ada padamu berlalu dengan cuma-cuma. Saya satu waktu diminta untuk menguburkan orang kaya, saudara. Dan saya tanya kepada salah satu orang yang paling dekat, Bu, Mama sudah meninggal, apakah ibu Bapak mau ikut ke sana? Sambil nangis dia gila. Teman saya berkata, kamu iseng banget. Saya bilang, enggak, ini sangat dalam pertanyaannya. Bu, itu mobil Bapak, mobil mewah, mau dimasukin juga? Ini rumah gede, mau dimasukin juga ke dalam tanah? Ibu gak mau ikut sekali lagi? Gak mau. Pergi sendiri, rumah tinggal, mobil tinggal, harta tinggalin.
Di segala keadaan, Daniel tetap tekun berdoa. Haleluya. Waktu kemarin saya dari rumah ke rumah sakit, yang ada dalam pikiran saya cuma penuh dengan firman. Saya bersyukur Tuhan ingatkan saya dengan firman. Saya nggak menggerutu, nggak ngomong satu kata pun selain ngomong firman. Dan cuma bersyukur, aku bersyukur untuk sabatikal ini Tuhan. Aku nggak ngerti, tapi aku tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama denganku. Bapak Ibu tahu ketika itu terjadi apa yang terjadi? Kesembuhannya lebih cepat. Pemulihannya lebih cepat. Saya percaya ada yang namanya speed recovery. Ada yang namanya pemulihan dengan cepat di atas rata-rata kalau Anda andalkan Tuhan. Di segala keadaan. Dan saya alami. Saudara pikir gak ada trauma. Hari Minggu ketika saya turun, saya rasa seperti belum terjadi keseimbangan yang utuh. Saya turun tetap berjalan dan saya katakan, saya diciptakan sempurna, semuanya normal karena firman Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Istri saya berkata, Pak ayo tidur. Enggak, aku mau jalan. Dokter datang, dokter katakan, Pak Pendeta, ayo kaki dua rapat. Kok Pak Pendeta kakinya udah rapat? Jalan lurus, oh jalannya udah lurus. Saya bilang, dokter hari ini saya mau pulang. Hari Minggu lagi. Ya, dia katakan, jangan hari ini ya Pak Pendeta, besok. Mulai hari itu, saya nggak mau lagi disuapin istri saya. Dia kasih suapin, dan saya ingat yang terakhir suapin saya mungkin mama saya waktu saya masih kecil kali. Dan suapin saya kemarin tuh saya ingat istri saya. Hari pertama, hari Sabtu, hari Minggu saya nggak mau lagi disuapin. Saya turun, saya bilang saya mau makan di meja. Saudara, dilepas infusnya, saya bilang iya saya mau turun. Kemudian ke kamar mandi, saya mau ke kamar mandi, dilepas infusnya, saya berjalan ke kamar mandi. Hari apa ya? Hari Minggu, saya mandi atau hari apa? Saya bilang, saya mau mandi. Hah? Mau mandi? Nanti kalau pusing, enggak, aku enggak pusing, jangan perlakukan aku seperti orang sakit. Saya bilang ke anak saya, jangan perlakukan Bapak seperti orang sakit, Papa udah sehat. Haleluya. Saudara enggak boleh satu level dengan masalah. Kalau itu masalah penyakit, kalau masalah datang dalam hidupmu, masalah yang lain, jangan selevel dengan masalah, jangan taruh pikiranmu selevel dengan masalah. Anda harus naik lebih tinggi, tempat yang paling tinggi adalah firman Allah. Tempat yang paling tinggi adalah doa. Kalau saudara ada di tempat tinggi, maka Anda yang punya otoritas untuk menguasai semua yang ada di bawah saudara. Dan hal ini menunjukkan bahwa Daniel senantiasa mengandalkan Tuhan. Kalau saudara naik pada level doa dan mengandalkan firman, Anda mengandalkan Tuhan. Dan di segala aspek hidupnya ketika saudara melakukan ini, maka sorga akan intervensi kita. Lukas 18 ayat 17 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Haleluya. Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya dan ia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka. Lukas 18 ayat yang ke-17. Salah ya? Ayat 16 coba. Ya. Terus ayatnya cari ayatnya. Ya. Apakah dan adakah ia mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka? Itulah sebabnya apa saja yang dikerjakan Daniel, Alkitab dikatakan senantiasa. Ayat 7 bukan ayat 17. Sorry, kelebihan satunya. Itulah sebabnya apa saja yang dikerjakan Daniel senantiasa berhasil dan beruntung. Mengalami yang namanya good success. Good success itu di atas sukses saudara. Ya, karena tangan Tuhan selalu terlibat di dalamnya. Dan ayat yang paling terakhir Daniel 6 ayat 29 kita lihat. Daniel 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius. Dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudara perhatikan dengan sangat jelas. Daniel bukan cuma hidup pada waktu pemerintahan Nebukadnezar. Ketika Nebukadnezar ditaklukkan oleh Media dan Persia, sekarang Iran. Maka Daniel dibawa juga oleh Raja Darius
diangkat menjadi orang ketiga juga, seperti yang diangkat oleh Nebukadnezar. Ketika kembali kepada Raja Kores, orang Persia itu, keturunannya daripada Darius, Daniel masih dipakai di sana. Nebukadnezar sudah mati, Darius mati, Daniel masih dipakai. Siapa the real kingmaker sesungguhnya? Daniel. Dia masih tetap jadi orang dipercaya. Sekalipun pergantian kepemimpinan, pergantian raja, zaman boleh berubah. Tapi orang yang takut akan Tuhan selalu supel, selalu dipakai dalam keadaan apapun. Saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang holding time atau expire. Tapi kalau Anda akan menjadi orang yang fresh from the heaven, ketika Anda yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Yang kedua adalah jangan bergaul sembarangan. Dan yang ketiga adalah punya kehidupan doa yang terus konsisten. Apalagi kalau kehidupan doa plus doa puasa. Maka Yesus masuk dipimpin roh, keluar dengan kuasa roh. Keluar dengan otoritas yang luar biasa. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, mati bangkit, tuli mendengar, roh-roh jahat diusir dalam nama Yesus. Dan orang akan melihat manifestasi kuasa Allah yang hebat dinyatakan atas hidup saudara. Tepuk tangan bagi Allah yang hebat. Amin. Puji Tuhan.